Kita bakal bahas terkait dengan nefrologi, kemudian obgyn, dan juga onkologi. Nah, untuk nefrologi, kira-kira apa nih yang ada di bayangan teman-teman terkait sama nefrologi? Nefro kan, kira-kira ginjal adalah dengan kondisi atau kelainan yang terjadi pada ginjal. Nah, kemudian kalau obgyn di sini kita bakal bahas terkait dua hal, yaitu yang pertama adalah penyakit terkait dengan menstruasi, ya, atau kelainan pada fase menstruasi. Dan yang kedua adalah berkaitan sama kontrasepsi. Ya. Nah, kalau onkologi kira-kira apa teman-teman? Onkologi kaitannya adalah dengan kanker, ya. Jadi nanti kita bakal bahas terkait dengan ini, ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang nefrologi terlebih dahulu. Nah, untuk nefrologi, ya, kita bakal bahas sebelum kita lihat terkait dengan penyakitnya, kita harus tahu dulu nih teman-teman. Ini adalah bagian dari ginjal kita. Nah, di dalam ginjal itu tugasnya adalah mempunyai peran untuk filtrasi, ya, atau penyaringan darah yang kotor biar keluar lagi menjadi darah yang bersih. Ya. Nah, di dalam ginjal itu ada yang namanya terdiri dari banyaknya nefron, teman-teman. Nah, dalam satu nefron itu terdiri dari ini nih, satu bagian yang ini, yaitu ada tubulus, kemudian ada tubulus proksimal, tubulus distal, kemudian ada tubulus kolektivus, ya, ada lengkung Henle. Nah, ini dalam satu nefron. Ya, sekarang teman-teman bayangin di dalam ginjal teman-teman itu banyak yang namanya nefronnya. Nah, jadi proses ini nih atau yang ada dalam si nefron ini, proses filtrasi ini terjadinya di banyak, ya, di seluruh area dari si ginjal kita. Nah, penyakit yang bakal kita bahas terkait dengan nefrologi ini yaitu ada dua teman-teman, yaitu adalah GGA dan GGK atau gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik. Kira-kira apa sih bedanya akut sama kronik? Ada yang tahu bedanya akut sama kronik? Kalau kronis sudah menahun, kalau misalnya akut gejala tiba-tiba. Oke, benar ya. Kalau akut itu dia pasti gejalanya atau timbulnya tiba-tiba. Nah, kalau kronis ini udah jangka panjang nih. Jadi dia sudah bahasa gampangnya dia sudah mengendap lama di dalam tubuh kita. Ya, jadi dia tidak akan melalui namanya serangan tiba-tiba. Oke. Nah, next kita bahas. Nah, ini. Jadi mungkin nanti teman-teman bakal dibahas juga lebih lanjut di materi tekno ya terkait dengan hitung-hitungan. Tapi kita bakalan sedikit membahas nih kalau terkait sama ginjal, kita bisa nentuin nih pasiennya itu termasuk ke dalam gagal ginjal akut atau gagal ginjal kronik. Kemudian stage-nya masuk stage 1, 2, 3, 4 itu dari mana? Yaitu berdasarkan perhitungan ini, perhitungan GFR atau glomerulus filtrate rate, ya, yaitu menggunakan rumus dari metode Cockcroft-Gault. Nah, ini rumusnya kalau pria itu dia cukup kita cari yang namanya CRCL-nya. Ya, dengan cara rumusnya 140 dikurangi umurnya dikali kilogram berat badan dibagi serum kreatinin dikali 72. Ya. Sedangkan kalau yang wanita itu rumusnya sama dengan pria, tapi hasil dari CRCL-nya kita kali sama 0,85. Ya. Jadi kalau teman-teman nemu soal kayak gini, teman-teman harus pastiin dulu kira-kira pasiennya pria atau pasiennya wanita. Kalau pasiennya pria, cukup teman-teman cari sampai CRCL. Tapi kalau wanita harus dikali sama 0,85. Ya. Kalau teman-teman jawabnya cuma sampai perhitungan CRCL, maka salah. Karena yang diminta adalah wanita yang punya tambahan dikali 0,85. Oke, jelas ya untuk perhitungannya?
Nanti kalau itu kita cari soalnya mungkin, atau teman-teman punya bayangan soalnya bisa. Kemudian nah ini, stadium atau tahapan gagal ginjal. Ya, di sini teman-teman bisa lihat nih, kalau gagal ginjal normal atau kondisi normal yaitu adalah ketika dia kadarnya adalah 100 ya, ini 90 plus atau 100 sampai dengan 120. Itu dikatakan kondisi ginjalnya normal. Nah, 100 sampai dengan 120 adalah itu GFR normalnya. Nah, sekarang kalau kita lihat stage 1, stage 1 itu ketika kadarnya adalah 90 plus, ya, 90 plus atau 90 sampai dengan ke kadar 88. Nah, ini masuk ke dalam stage 1. Nah, jadi 90 atau 100 kurang nih 99, gampangnya kita bilang ini 87 sampai dengan 99, maka dia masuk ke dalam stage 1. Nah, stage 1 itu apa? Stage 1 itu adalah kondisi di mana fungsi ginjalnya normal, tetapi terdapat kelainan pada urin test, ya, atau kelainan struktur. Jadi bisa jadi nih, fungsi ginjalnya untuk memfiltrasinya bagus. Dia bisa memfiltrasi darah, dia bisa memisahkan mana yang zat yang masih diperlukan tubuh, mana yang tidak. Tapi ketika dilakukan urin test, ada kelainan pada urin testnya. Contoh, terdapat protein pada urinnya, atau adanya darah pada urinnya. Nah, maka dia masuk ke dalam gagal ginjal yang stage 1. Oke. Nah, kalau gagal ginjal yang stage 2 adalah ketika nilainya 88 sampai dengan 60. Ya. Nah, itu terjadi penurunan fungsi ginjal secara ringan. Ya. Jadi artinya dia masih bisa nih memfiltrasi, tapi kondisi atau keadaan filtrasinya tidak seperti pada kondisi normalnya. Atau kemampuan dia untuk memfiltrasinya tidak 100% lagi, melainkan sudah turun. Ya. Kalau stage 3, ini dibagi jadi dua nih, ada 3A dan 3B. 3A itu adalah 45 sampai dengan 59, sedangkan stage 3B 30 sampai dengan 44. Nah, itu adalah fungsi ginjalnya pada penurunan yang sedang. Stage 4 yaitu 15 sampai dengan 29 terjadi penurunan fungsi ginjal tahap berat, dan yang terakhir adalah stage 5 di mana kadar kadar GFR-nya adalah kurang dari 15 ya, atau dia sudah mengalami yang namanya perlu dilakukan hemodialisis. Ya. Jadi kalau udah pasiennya dibilang stage 5 nih, pasti pasiennya sudah wajib yang namanya karena ginjalnya sudah tidak bisa memfiltrasi. Ya, jadi perlu bantuan alat untuk memfiltrasinya. Hanya perlu dilakukan hemodialisa. Nah, untuk stage 4 ini juga sebenarnya sudah perlu bantuan yang namanya hemodialisa. Tapi kita bisa cek dulu apakah stage 4 ini dia masih bisa memfiltrasi atau masih bisa kita bantu dengan pengurangan elektrolit yang ada dalam tubuhnya. Kalau memang pasiennya masih bisa kita atur pola makan atau pola minumnya, maka kita tidak perlu lakukan hemodialisa. Ya. Tapi kalau udah masuk ke dalam stage 5, itu udah wajib banget hukumnya dilakukan hemodialisa. Ya. Kalau saya cara ngapalin GFR ini cukup ingat aja stage 1 berarti dia angkanya adalah 87, 60, di sininya 45, 30, 15, dan kurang dari 15. Ya. Jadi teman-teman ngapalinnya nggak usah pakai range-nya, karena kalau udah ingat, oh di sini 87, berarti yang di sini lebih dari, lewatnya dari 87. Ya. Nah, 60 di sininya, berarti yang terakhir di sininya kurang dari 60. Kayak gitu ya. Buat teman-teman biar hafalannya lebih mudah, lebih gampang. 87, 60, 45, 30, 15, dan 15. Dan kurang dari 15. Gitu. Oke. Nah, ini terkait dengan tata laksananya. Jadi, untuk tata laksananya itu dibagi berdasarkan tadi gagal ginjal akut atau gagal ginjal kronik.
Nah, untuk gagal ginjal akut atau gagal ginjal kronik, juga kita lihat apa penyebabnya. Penyebabnya karena apa nih? Kalau penyebabnya pada gagal ginjal akut itu ada 3. Yang pertama adalah hipovolemi atau kekurangan cairan. Yang kedua adalah cedera ginjal, artinya ada cedera pada organ ginjal kita. Dan yang ketiga adalah sumbatan batu ginjal, ya, atau adanya sumbatan akibat batu pada daerah ginjal kita. Nah, kalau penyebabnya adalah hipovolemi, maka teman-teman bisa belikan obatnya adalah hydroxystrich, ya. Atau alternatifnya bisa kita berikan NaCl 0,9% dan juga albumin 5%. Kalau cedera ginjal, kita harus berikan NaCl 0,9% dan furosemid dengan dosis yang tinggi. Ya. Nah, dibilang nih, alternatifnya jika kondisi keracunan obat atau racun terlalu tinggi, maka pengobatan dilakukan dengan cara hemodialisis. Ya, kalau misalnya pada kasus cedera ginjal ini ternyata ada keadaan di mana keracunan obat atau racun senyawa toksiknya yang ada di dalam ginjal itu terlalu tinggi, maka obat ini sudah tidak bisa diberikan. Kita harus lakukan yang namanya hemodialisis. Nah, yang terakhir adalah sumbatan batu ginjal. Sumbatan batu ginjal kita terapi dengan yang namanya tindakan. Tindakannya disebut dengan ESWL. ESWL ini gampangnya kalau teman-teman searching atau teman-teman lihat di YouTube, ini proses di mana disebut juga dengan tembak batu ginjal. Ya, jadi kristal yang terbentuk menjadi batu di dalam ginjal kita itu ditembak tuh menggunakan alat yang namanya atau prosedurnya ESWL ini. Jadi nanti diangkat si batu ginjal itu sehingga tidak terjadi penyumbatan lagi pada area ginjal kita. Itu untuk yang gagal ginjal akut. Ada pertanyaan untuk gagal ginjal akut? Belum ya? Atau ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke gagal ginjal kronik. Nah, kalau tadi gagal ginjal akut penyebabnya ada 3, kalau gagal ginjal kronik justru penyebabnya ada banyak, teman-teman. Ya, yang pertama, kalau tadi dibilang gagal ginjal akut karena hipovolemik, kalau gagal ginjal kronik justru kebalikannya, yaitu adalah hipervolum, ya, atau kelebihan kadar volumenya. Nah, kalau kelebihan kadar volume, maka teman-teman sudah pasti akan memberikan obat yang kerjanya adalah mengeluarkan volume yang ada di dalam ginjal kita. Kira-kira apa obatnya? Golongan apa? Diuretik. Oke, golongan diuretik. Ya, salah satunya yang kita bisa gunakan adalah furosemid sebagai diuretik apa kemarin? Golongannya? Diuretik. Yang diuretik loop atau diuretik kuat, ya. Nah, selain itu bisa nggak Kak diuretik yang lain? Bisa. Ya, tapi yang paling utama kita berikan yang furosemid dulu. Karena dia yang kerjanya atau kemampuan mengeluarkannya lebih besar dibandingkan diuretik yang lainnya. Ya, kemarin apa tuh efek samping dari si furosemid? Hipokalemia. Benar ya, hipokalemi. Jadi teman-teman juga harus pantau nih, walaupun pasiennya butuh pemberian furosemid, tapi kita juga harus monitoring kadar kaliumnya. Oke. Nah, kemudian yang kedua ada dia gangguan pH darah, terutama asidosis. Ya, berarti kalau asidosis kira-kira kondisinya darahnya bersifatnya apa? Asam atau basa? Asam. Oke, benar ya. Jadi darah kita nanti sifatnya asam, padahal seharusnya darah kita sifatnya apa? Asam, basa, netral? Sifatnya netral, teman-teman, darah kita. Ya, jadi kalau kondisinya terlalu angka kan nanti akan mempengaruhi nih proses filtrasinya. Nah, kalau kondisinya adalah asidosis atau terlalu asam, maka kita perlu berikan zat yang sifatnya adalah basa. Ya, makanya kita berikan si natrium bikarbonat. Ya. Atau biasanya kalau di rumah sakit kita singkat dengan apa tuh natrium bikarbonat?
Bignat. Bignat ya. Nah, kalau kemudian oke. Nah, kemudian yang ketiga ini ada kondisi di mana yang terjadi adalah hiperfosfatemia. Nah, kalau hiperfosfatemia, kira-kira kadar apanya yang tinggi? Fosfat. Kalau kadar fosfatnya tinggi, maka kita bisa terapi dengan obatnya adalah kalsium karbonat dan juga sevelamer. Nah, kalau kalsium karbonat, biasanya disingkatnya dengan apa tuh? Bahasanya? CO3. Ya, CaCO ya, atau kita sebutnya. Apa tuh efek sampingnya? Kalian tahu? Konstipasi bukan sih, Kak? Apa? Konstipasi bukan? Iya, benar ya. Efek sampingnya dari CaCO itu konstipasi. Nah, selain ini ada sevelamer, teman-teman. Nah, sevelamer ini juga bisa diberikan nih teman-teman untuk treatment pada pasien yang mengalami dislipidemia ya, atau kelebihan kadar kolesterol dan juga kadar LDL. Ini bisa nih diberikan, tapi di Indonesia penggunaan sevelamer ini belum banyak dimanfaatkan. Memang kalau teman-teman cari jurnalnya, ini sudah banyak digunakan nih di luar negeri untuk treatment dapat menurunkan kadar LDL dan juga kolesterol kurang lebih berapa persen gitu. Ya, nanti teman-teman bisa cari lagi lebih lanjutnya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang keempat itu adalah kondisi terjadinya gagal ginjal karena elektrolit yang imbalance. Artinya elektrolit yang masuk dan elektrolit yang keluar dalam proses filtrasi yang ada di ginjal ini tidak stabil atau tidak seimbang. Nah, kalau kondisi seperti itu, kita terapi dengan apa? Yaitu cukup dengan bagaimana caranya kita membalancekan, yaitu mengatur pola konsumsi dari elektrolit maupun mineral yang kita minum. Makanya kalau teman-teman lihat pasien-pasien dengan gangguan ginjal ya, terutama dengan gagal ginjal kronik, biasanya dokter sudah bilang tidak boleh mengkonsumsi banyak minuman atau banyak makanan, atau konsumsi minuman dan makanannya itu dibatasi, misalnya sehari itu cuma boleh berapa mili atau berapa liter. Karena tadi ini kita mencegah agar proses yang namanya electrolyte imbalance-nya ini bisa teratasi dengan cara pola diet minuman atau elektrolit yang dikonsumsi oleh si pasien. Ya, jadi kalau yang ini kita tidak bisa terapi nih. Nah, kemudian ada lagi yaitu disebabkan karena anemia, teman-teman. Nah, ketika pasiennya anemia, kira-kira apa nih yang berkaitan dengan gagal ginjal? Kalau kemarin kita sempat bahas di materi hematologi atau anemia. Produksi apa yang berkurang? Eritropoietin. Iya, benar ya. Produksi eritropoietin. Kenapa kok berkurang? Karena ternyata eritropoietin ini nih diproduksinya di ginjal, teman-teman. Ya. Nah, si eritropoietin ini merupakan bahan baku ya, bahan baku untuk pembentukan Hb. Kalau eritrositnya terbentuk enggak? Enggak ya, karena kan si eritropoietin ini pembentuk Hb. Nah, Hb ini komponen awal juga untuk pembentukan eritrosit. Makanya kita perlu nih yang namanya eritropoietin. Tapi pada pasien yang gagal ginjal kronik, terutama ya, kalau gagal ginjal akut, eritropoietinnya masih bisa diproduksi walaupun dalam jumlah sedikit. Tapi kalau udah gagal ginjal kronik, eritropoietin ini sudah tidak bisa diproduksi. Makanya kita perlu nih pemberian eritropoietin dari luar, yaitu berupa eritropoietin dan juga vitamin B. Kira-kira vitamin B yang diberikan di sini B apa? Ada yang tahu? 12. Ya, betul. B12. Nama lainnya apa vitamin B12?
Cyanocobalamin. Oke, ya. Jadi kenapa kok vitamin B12 juga diberikan? Karena ternyata vitamin B12 itu dia membantu teman-teman dalam proses pembentukan si eritropoietin. Ya, jadi walaupun misalnya kondisi ginjal kita memang sudah tidak bisa memproduksi eritropoietin, dengan bantuan vitamin B12 ini secara tidak langsung dia menstimulan, ya, walaupun memang tidak spesifik ya untuk menghasilkan si eritropoietin, tapi dia bisa menstimulasi, bisa merangsang sedikit pengeluaran dari si eritropoietin. Makanya kalau kasus gagal ginjal kronik, terapi utamanya untuk anemianya adalah pemberian eritropoietin. Tapi kita harus lihat juga kadar dari si Hb-nya. Ya, ingat kemarin pas kita bahas anemia, kalau Hb-nya berapa yang bisa dikasih eritropoietin? Ya, masih ingat? Kadar Hb-nya berapa kalau pakai eritropoietin? 8 sampai dengan 11 ya, yang dikasih eritropoietin. Kalau yang kurang dari 8 dikasihnya apa Hb-nya? Versi. Hb-nya kurang dari 8 di darah. Dan nggak bisa tuh dikasih yang namanya si eritropoietin karena sudah Hb-nya sudah rendah. Kalau kita berikan eritropoietin makin lama lagi dia harus membentuk si Hb-nya, kemudian membentuk eritrosit. Yang ada pasiennya keburu tinggal nama doang. Nah, kita harus cepat-cepat memberikan yang namanya transfusi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah gagal ginjal kronik disebabkan karena yang namanya CKD-MBD atau mineral bone disorder. Ya, terjadinya kelainan pada daerah tulang disebabkan karena mineralnya. Ya. Nah, kalau udah bilangnya kayak gini nih, pasti kita butuh vitamin, teman-teman. Vitamin yang kerjanya adalah membantu pembentukan tulang. Kira-kira vitamin apa yang kerjanya membantu pembentukan tulang? D. Ya, betul. Vitamin D ya. Jadi ini nih kalau untuk gagal ginjal kronik ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, kalau tadi gagal ginjal akut cuma 3, kalau gagal ginjal kronik ada 5 penyebabnya atau 5 yang kondisi yang perlu teman-teman terapi. Oke, jelas sampai sini? Ada pertanyaan untuk gagal ginjal? Kak mau nanya Kak, Kalau yang pasien yang gagal ginjal yang suka dikasih asam folat itu kenapa ya Kak ya? Biasanya kan dikasih asam folat terus tapi dalam jumlah yang itu lumayan banyak gitu. Oke. Dari dosis biasanya. Biasanya kalau pasiennya memang mengalami gagal ginjal dan juga pemberian asam folat itu karena pasiennya punya kondisi anemia ya. Nah, terutama apalagi kalau pasiennya gagal ginjal terus punya anemia dan juga ibu hamil. Nah, itu pasti biasanya diberikan penambahan asam folat. Walaupun diberikan eritropoietin, kita juga perlu penambahan si asam folatnya kalau untuk ibu hamil ya. Tapi kalau kondisinya memang bukan ibu hamil, kita juga lihat nih jenis anemia apa yang dialami si pasiennya. Ya, kalau memang anemianya kita kemarin apa tuh kalau yang kekurangan asam folat jenisnya? Makrositik, mikrositik? Makro. Ya, kalau dia kekurangan asam folat, maka kita perlu berikan dia si asam folatnya plus penambahan eritropoietinnya kalau memang pasiennya sudah dalam kondisi yang gagal ginjal kronik. Ya. Kalau misalnya pasiennya dia cuma anemianya masuknya ke dalam anemia makrositik atau anemia mikrositik, nah itu kita nggak perlu nih berikan si eritropoietin. Ya. Jadi balik lagi ke dalam jenis si anemianya pasien tersebut. Gitu. Ya. Jelas ya, Kak? Jadi eritropoietin itu memang perlu nih kita berikan, tapi kalau memang pasiennya anemianya karena gagal ginjal, ya. Tapi kalau pasiennya gagal ginjal terus dia punya anemia yang disebabkannya bukan karena gagal ginjal, ya. Contoh gagal ginjalnya dia menyebabkan hipervolum nih, tapi dia pasiennya memang punya anemia makrositik, ya kita berikan treatment anemia makrositiknya. Dan kita berikan untuk gagal ginjalnya adalah si furosemid. Gitu.
Gimana, Kak? Jelas? Kak Yunita gimana? Iya Kak, udah. Oke, ada lagi pertanyaan untuk gagal ginjal? Belum ya? Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke terkait dengan pembahasan objin. Ya, di sini pasti yang lebih hatam atau yang lebih paham banget terkait dengan objin adalah teman-teman yang perempuan. Tapi nggak menutup kemungkinan ya teman-teman yang pria juga harus tahu ya, karena kan nanti teman-teman juga bakalan berkeluarga dan punya istri gitu. Jadi harus tahu nih siklus atau kelainan yang terjadi pada organ reproduksi dari perempuan. Ya, nah kita bakal bahas sekilas ya terkait dengan siklus menstruasi. Ya, ketika teman-teman menstruasi, ini ternyata ada fase-fasenya teman-teman. Yaitu ada fase menstruasi yang terjadi 0 sampai dengan 7 hari, kemudian ada fase praovulasi atau fase di mana pembentukan atau pengembalian dinding rahim teman-teman itu terjadi selama dalam kurang waktunya 7 hari sampai dengan dari hari ke-7 sampai dengan hari ke-13 setelah teman-teman menstruasi. Ya. Nah, pada hari ke-14 itu adalah fase ovulasi. Fase ovulasi itu di mana kondisi rahim teman-teman itu sudah siap untuk dilakukan yang namanya pembuahan. Ya. Nah, setelah itu 14 sampai dengan 28 hari itu adalah disebut dengan fase subur atau fase pasca ovulasi. Ya, di mana dinding rahim teman-teman ini sudah menebal. Artinya dinding rahimnya sudah siap nih ketika memang terjadi pembuahan. Nah, ketika sudah mengalami fase pasca ovulasi dan ternyata teman-teman tidak mengalami pembuahan, maka akan kembali nih siklusnya kepada siklus yang awal, yaitu siklus menstruasi. Maka terjadi nih peluruhan dinding rahim. Ya, kalau teman-teman lihat nih dari gambarnya, yang tadinya dinding rahimnya tebal, tiba-tiba terjadi nih lisis atau peluruhan di sini. Kemudian nanti dia menipis sampai dengan hari ke-7. Ya, setelah hari ke-7 dia akan kembali membangun dinding-dinding yang baru, ya sampai kembali menjadi tebal. Kayak gitu. Nah, pada fase atau siklus menstruasi ini hormon-hormon yang berperan adalah FSH, kemudian ada LH, ada estrogen, dan juga ada progesteron. Ya, 4 hormon ini kerjanya saling berkaitan ya untuk membantu pada siklus menstruasi teman-teman. Oke, ini sekilas aja sih sebenarnya nggak akan keluar sedetail atau sedalam itu ke di dalam soal-soal UKI. Cuma ini buat reminder kita aja atau buat ingat gimana sih siklus menstruasi kita. Ya, jadi kalau teman-teman menstruasi misalnya ada yang cuma 5 hari atau 7 hari atau 14 hari itu masih dalam batas yang normalnya. Tapi ketika sudah lebih dari 14 hari itu sudah tidak wajar. Ya, itu yang harus teman-teman perhatikan. Apakah siklus teman-teman menstruasinya ini jelas atau rapi atau berantakan itu tergantung dari setiap individual. Karena tiap individual hormon FSH, estrogen, LH, dan progesteronnya berbeda-beda. Ya. Nah, kemudian kita lanjut nih, tadi kita bakal bahas di objin yaitu adalah 2 hal. Yang pertama adalah penyakit gangguan menstruasi dan yang kedua adalah kontrasepsi. Nah, untuk penyakit gangguan menstruasi itu kita bagi nih menjadi 5 penyakit. Yang pertama adalah amenore. Ada yang tahu amenore itu penyakit yang kayak gimana? Ada yang pernah dengar amenore? Tidak terjadi menstruasi. Tidak haid ya Kak? Benar ya. Amenore itu gampangnya adalah tidak haid ya, atau tidak mengalami menstruasi. Ya. Nah, tapi amenore ini dibagi jadi 2, teman-teman. Ada yang primer dan ada yang sekunder. Ya. Kalau yang primer artinya dia belum pernah mengalami menstruasi sama sekali. Ya. Jadi batasnya sampai kapan, Kak? Itu ketika usia pasiennya adalah 4
14 sampai dengan 16 tahun. Ketika lebih dari 14 sampai dengan 16 tahun tapi belum mengalami menstruasi, maka harus dicek apakah pasiennya benar-benar amenorre primer atau memang ada kelainan hormonal. Ya, tapi umumnya pasien yang mengalami menstruasi itu atau kita umumnya mengalami menstruasi itu di bawah dari umur ini. Ya, ketika sudah lebih dari umur ini maka harus dicek. Nah, yang kedua, kalau dia yang sekunder, artinya dia sudah pernah mengalami menstruasi, tetapi terjadi hambatan atau tidak mengalami menstruasi selama 3 sampai dengan 6 siklus. Ya, berarti kurang lebih dia tidak mengalami menstruasi selama 3 bulan atau 6 bulan. Ya, maka perlu teman-teman cari tahu nih, apakah pasiennya tidak mengalami menstruasi karena pasiennya mengalami amenorre atau memang pasiennya terjadi pembuahan, contohnya mengalami hamil, atau karena penggunaan obat-obat kontrasepsi yang sehingga menghambat proses atau mengganggu proses menstruasi. Ya, jadi kalau pada yang sekunder ini banyak nih kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi perlu pengecekan lebih lanjut, apakah pasiennya termasuk amenorre atau kelainan karena menstruasinya terhambat obat-obat kontrasepsi atau memang sedang mengalami masa-masa produksi atau hamil, gitu ya. Nah, yang paling bahaya adalah yang primer yang perlu kita waspadai, ya, atau yang perlu kita curigai lebih lanjut. Oke. Nah, yang kedua adalah dysmenor. Kalau dysmenor kayaknya teman-teman pada tahu nih. Dysmenor itu apa, teman-teman? Kak, maaf, Kak. Kenapa? Boleh ini ulang yang sekunder, Kak. Oke. Kalau yang sekunder, amenorre yang sekunder itu pasiennya sudah pernah mengalami menstruasi, ya. Tetapi dalam 3 sampai dengan 6 siklus terakhir dia tidak mengalami menstruasi. Artinya 3 sampai dengan 6 bulan ke belakang dia tidak mengalami menstruasi. Nah, itu kita perlu cek lebih lanjut. Apakah pasiennya memang mengalami amenorre yang sekunder atau pasiennya memang hamil atau memang pasiennya terjadi gangguan hormonal karena penggunaan obat-obat kontrasepsi. Ya. Ini kita baru bahas terkait dengan definisinya. Untuk treatmentnya nanti kita bahas setelah ini. Oke. Nah, untuk dysmenor tadi apa tuh kalau dysmenor, teman-teman? Nyeri haid. Dysmenor itu nyerinya bukan nyeri karena haidnya. Dysmenor itu kita sebut adalah nyeri pada haid. Ya, kalau biasanya teman-teman ngomongnya sumbilangan. Ya. Nah, ini disebutnya bahasa medisnya adalah dysmenor. Ya, ketika nyeri pada haid, nah ini adalah hal yang wajar sebenarnya teman-teman. Ya, tetapi ketika dysmenor ini sampai mengganggu aktivitas, ya, bahkan kalau teman-teman pernah baca, bahkan ada nih kasus-kasus dysmenor di mana pasiennya itu sampai dengan pingsan. Nah, maka kondisi yang seperti itulah yang perlu kita terapi. Kalau memang dia tidak mengganggu aktivitas, artinya pasiennya masih bisa beraktivitas sebagaimana mestinya, maka kita tidak perlu treatment dia. Ya, cukup mungkin dengan pemberian terapi non-farmakologi. Nah, tapi kalau memang pasiennya sampai aktivitasnya terhambat karena kondisi dysmenor tadi, maka kita perlu berikan terapi farmakologi. Ya. Nah, yang ketiga adalah PMS dan PMDD. Ya, kalau PMS kayaknya yang cowok-cowok nih yang pada tahu. Apa nih PMS, teman-teman? Yang cowok-cowok mungkin sering dengar nih PMS, lagi PMS ya. Pada diem-diem aja nih yang cowok-cowok. Coba siapa nih? Kak Adam. PMS apa, Kak? Premenstruation syndrome. Ya, benar ya. PMS itu pramenstruasi sindrom. Ya, kalau PMDD itu disebut juga dengan pramenstruasi dysphoric disorder. Ya. Nah, apa bedanya, Kak? Kedua PMS dan PMDD ini atau keduanya ini
adalah gangguan hormonal yang terjadi sebelum perempuan itu mengalami menstruasi. Ya. Kenapa terjadi? Karena terjadi ketidakseimbangan tuh teman-teman antara FSH dan juga LH. Ya, kalau tadi teman-teman lihat nih di bagian atas, nih dari FSH yang rendah tiba-tiba menjadi tinggi kemudian menjadi rendah kembali. Ya, sama LH-nya juga tiba-tiba dia langsung melonjak menjadi tinggi. Maka terjadi ketidakstabilan nih atau ketidakbalancean. Ya, tubuh kita kaget tiba-tiba hormonnya menjadi tinggi. Makanya terjadi yang namanya kondisi PMS dan juga PMDD. Nah, tapi kalau PMS itu adalah hal yang lumrah ya, karena dia itu akan sembuh dengan sendirinya ketika hormonal kita stabil. Tapi kalau PMDD dari artinya aja pramenstruasi dysphoric disorder ya, artinya ada kelainan disporik. Nah, kelainan disporik itulah yang perlu kita terapi. Yang perlu kita tangani lebih lanjut. Ya, atau gampangnya, PMDD ini adalah PMS yang ekstrim. Ya. Teman-teman bisa bayangin aja kalau teman-teman PMS aja marah-marah, itu udah serem gitu. Apalagi teman-teman mengalami yang namanya PMDD, sampai yang ekstrim marah-marahnya. Gitu. Nah, itu kan perlu kita tangani lebih lanjut. Ya. Karena kan kasihan juga yang orang lain yang terkena omelan atau marahan dari kita ketika mengalami yang namanya PMDD. Ya. Nah, selain itu ada yang namanya anaphylatory bleeding. Ya, kalau dari artinya anaphylatory bleeding kira-kira kondisi yang kayak gimana? Anaphylatory bleeding. Pendarahan kan? Ya, benar ya. Terjadinya pendarahan pada endometrium, teman-teman. Ya, kalau teman-teman balik lagi nih ke gambar di sini. Nih, ini endometrium kita nih, atau dinding rahim kita. Nah, kalau yang tadi anaphylatory bleeding, yang seharusnya pendarahan atau bleeding itu terjadinya cuma pada fase menstruasi, yaitu pada 0 sampai dengan 7 hari, bahkan yang bagus itu ketika 8 sampai dengan 14 sudah selesai. Nah, kalau anaphylatory bleeding, itu terjadi pendarahan terus-menerus nih sampai dengan fase pasca ovulasi. Ya, artinya si endometriumnya ini tuh ada masalah. Masalahnya apa? Bisa jadi karena adanya kista atau bisa jadi adanya polip yang terdapat pada endometrium. Ya, itulah makanya itu disebut dengan anaphylatory bleeding. Kalau kista ataupun polipnya belum menyebabkan bleeding, maka kita masih bisa terapi atau lakukan pengangkatan. Tapi kalau sudah sampai bleeding atau pendarahan, maka kita perlu treatment pendarahannya terlebih dahulu. Ya. Nah, yang terakhir adalah menoragi. Kira-kira kalau menoragi kaitannya sama apa? Ada yang tahu? Darahnya banyak kalau lagi menstruasi. Benar, sama volume darahnya. Ya. Nah, volume darah gimana, Kak? Seharusnya, normalnya, ketika kita menstruasi, itu darah atau jumlah darah yang keluar itu adalah kurang lebih 60 mili per siklus. Ya. Contoh, teman-teman menstruasi selama 7 hari. Berarti darah yang teman-teman keluarkan itu kurang lebih adalah 60 mili. Tapi kalau pasien menoragi, ini jumlah darahnya lebih dari 60 mili. Ya. Bahkan lebih dari 80 mili. Kira-kira apa yang bisa teman-teman bayangin kalau darahnya produksi yang dikeluarinnya banyak, pasiennya gimana? Anemia. Iya, benar. Pasiennya bisa menyebabkan atau terjadi anemia. Ya. Makanya nih kita perlu tangani lebih lanjut. Ya. Atau bisa juga kalau pasiennya dalam 1 bulan 2 kali menstruasi dengan jumlah darah yang contoh 1 kali menstruasinya 60. Kira-kira kalau 2 kali menstruasi sudah lebih dari 80 nggak? Iya ya. Kan 1 kali menstruasi aja dia 60 mili. Maka kalau 2 kali dalam 1 bulan, maka dia sudah lebih nih dari 80 mili. Itu juga salah satu dari jenis menoragi. Tapi kalau dia dalam 1 kali menstruasinya, contoh dia cuma 4 hari, 4 hari itu kurang dari 60 mili kok kayaknya,
maka pasiennya bukan masuk ke dalam kategori yang menoragi. Oke, jelas ya? Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk definisi atau deskripsi singkatnya terkait gangguan menstruasi. Jelas, Kak. Oke. Kalau jelas, kita lanjut terkait dengan obat-obatnya ya. Nah, kalau amenorre, kita lihat nih, dia ada amenorre primer dan sekunder dan amenorre hiperprolaktin. Ya. Kalau dari artinya hiperprolaktin, artinya apa tuh teman-teman? Kelebihan Prolaktin. Prolaktin kaitannya sama apa? ASI. Iya, benar ya. Aslinya yang berlebih. Ya. Jadi amenorre hiperprolaktin itu adalah kondisi di mana kalau pada ibu yang pasca melahirkan, dia tidak mengalami siklus menstruasi dan dia juga mengalami kelebihan produksi ASI. Ya. Teman-teman bisa bayangin seharusnya pasien itu atau pasien nifas itu kan cuma kurang lebih 4 bulan ya setelah melahirkan. Nah, 4 bulan, 40 hari setelah melahirkan. Nah, tapi pada pasien amenorre hiperprolaktin itu dia fase menstruasinya itu dia lebih panjang atau tidak mengalami menstruasi lagi itu setelah 40 hari, kemudian produksi ASI-nya juga lebih banyak daripada kasus pada umumnya gitu. Makanya itu perlu ditreatment karena kan kalau produksi ASI-nya terlalu banyak walaupun baik, tapi kan nanti yang ada jumlahnya itu tidak termanfaatkan dengan baik. Gitu. Makanya kita perlu treatment dia lebih lanjut. Gitu ya. Kalau amenorre primer dan sekunder, kita bisa berikan yang namanya CEE, yaitu conjugate equine estrogen, ya. Dan juga bisa juga kita berikan ethinyl estradiol. Nah, sebelum itu kalau pasien-pasien dengan gangguan menstruasi nih, terutama kasus-kasus ini, kita akan berikan obat-obat yang kaitannya adalah dengan kontrasepsi, teman-teman. Kenapa? Karena tujuan dari kontrasepsi itu adalah ini nih, kita mengganggu hormonalnya. Ya. Karena secara tidak langsung, kalau teman-teman pelajari definisi atau patofisiologi penyakit tersebut, nih penyakit-penyakit ini adalah kaitannya dengan hormonal, teman-teman. Makanya obat-obatnya adalah kebanyakan berkaitan dengan hormon. Ya, contohnya tadi amenorre ini kaitannya dengan pemberian obat-obat ethinyl estradiol atau estrogennya yang kita ganggu ya. Atau alternatifnya bisa kita berikan kombinasi kontrasepsi. Itu ada monofasik, bifasik dan juga trifasik. Ya. Kalau yang hiperprolaktin kita berikan dia treatmentnya adalah bromokriptin. Ya, ini di UKAI saya keluar nih terkait dengan amenorre hiperprolaktin. Ya, diberikan terapinya adalah bromokriptin. Alternatifnya, teman-teman bisa berikan carbegrolin dan juga eclomiphen. Ya, untuk obat-obat ini sebenarnya jarang kita dengar ya, tapi setidaknya kita perlu tahu obatnya apa. Oke? Berarti bromokriptin itu berarti dia fungsinya menghentikan ASI berarti ya, Kak? Iya, mengurangi produksi dari ASI-nya. Oke. Nggak menghentikan, tapi mengurangi. Mengurangi. Karena kan dia hiperprolaktin. Karena secara alamiah, sebenarnya kan tubuh kita juga memproduksi ASI. Kemudian ditambah lagi pada ibu-ibu yang pasca melahirkan atau sedang menyusui, kita berikan tambahan prolaktin dari luar. Ya, dengan konsumsi makanan yang bisa membantu pengeluaran ASI, ya kan, kemudian suplemen. Nah, itu bromokriptin ini membantu mengurangi. Ya, jadi ASI-nya tetap bisa keluar, tapi dalam jumlah yang memang diperlukan. Oke. Nah, kemudian untuk disminor nih yang sering banget kita hadapi ya secara langsung di lapangan. Kalau disminor, kita lihat dulu kasusnya. Apakah disminornya ringan, sedang, atau berat? Nah, untuk kategori sedang, ringan, atau berat ini sebenarnya tiap orang berbeda-beda, teman-teman. Dan tidak ada parameter utama. Contoh, disminor ringan itu ketika pasiennya begini, ketika pasiennya begitu, itu nggak ada.
kriterianya ya. Jadi kita bisa nentuin pasiennya kategori ringan, sedang atau berat itu berdasarkan pasien tersebut. Contoh ketika pasiennya adalah dibilang kategori ringan ya ketika pasiennya memang mengalami nyeri tapi dia masih bisa beraktivitas. Itu kita bisa kategorikan dia ringan. Kalau yang sedang dia pasiennya nyeri tapi sudah mengganggu aktivitasnya. Ya. Kalau yang dysminor berat ini sudah benar-benar pasiennya tidak bisa melakukan aktivitas. Ya. Contohnya pasiennya cuma bisa terbaring di atas kasur ketika mengalami dysminor. Maka itu sudah dikategorikan dysminor berat. Ya, atau pasiennya mengalami pingsan. Nah, itu sudah dikategorikan dysminor yang berat. Ya. Jadi kita perlu tanya ini ke pasien yang lebih lanjut. Pasiennya kira-kira gimana pada kondisi dysminornya. Ya. Nah, kalau yang ringan, kita cukup memberikan obat golongan NSAID dan obat antimuskarinik. Ya. Buat apa tujuannya? Hanya untuk menghilangkan rasa nyerinya saja. Ya. Nah, contoh obat muskariniknya ini, contohnya hyoscyamine, kemudian hyosin N-butyl bromid. Ya. Ini cuma untuk menghilangkan rasa nyeri. Ya. Untuk alternatifnya, teman-teman bisa tambahkan obat oral kontrasepsi. Nah, tapi ini ketika memang pasiennya pengen atau sudah tidak ingin mengalami nyerinya lagi gitu. Kita bisa berikan oral kontrasepsi agar proses menstruasinya dia berakhir dengan cepat. Ya, atau terhambat gitu. Cuma yang perlu kita waspadai ketika kita berikan obat kontrasepsi oral adalah ketika pasiennya dalam masa produktif. Ya, atau pasiennya di bawah umur 35 tahun. Kurang dari 35 tahun kita perlu antisipasi pemberian kontrasepsi oral. Kenapa? Karena setelah pasiennya kita berikan obat kontrasepsi oral, maka siklus menstruasinya pasien akan berantakan, teman-teman. Ya, itu yang perlu kita perhatikan lebih lanjut. Ya, ketika pasiennya, ya udah deh nggak apa-apa, saya nanti yang penting saya nggak ngalami rasa nyeri. Kita udah ngasih tahu, tapi nanti siklusnya bakalan berantakan, Bu. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kita perlu bilang juga lebih lanjut. Nanti kalau siklus ibu berantakan, masalahnya adalah pada sistem reproduksi ibu juga yang masalah. Itu perlu teman-teman beritahukan kepada pasien ketika memang akan memberikan obat-obat kontrasepsi oral. Ya. Nah, untuk dysminor yang sedang, teman-teman justru berikan adalah NSAID plus oral kontrasepsi. Ya, karena ini sudah mengganggu aktivitasnya. Kemungkinan pasiennya sudah tidak nyaman. Contoh, pasiennya pekerja kantoran atau yang memang wanita karir. Ya, ketika mengalami dysminor sedang sampai dia mengganggu aktivitasnya sampai tidak bisa bekerja, maka yang ada nanti dia menghambat perekonomiannya. Maka kita perlu rekomendasikan dia memberikan oral kontrasepsi. Ya. Nah, kalau alternatifnya kita bisa berikan yang namanya operasi, teman-teman. Operasi apa? Operasi agar ditebalkan yang namanya tadi dinding rahimnya atau endometriumnya. Ya, karena tadi dibilang dysminor ini nyeri pada HI terjadi karena dinding rahim kita nih yang mengalami yang namanya lisis tadi. Ketika terjadi peluruhan ini pasti ada gesekan, pasti ada lapisan-lapisan yang terluka. Nah, kalau kita operasi artinya kita menebalkan si dinding rahim ini. Ya, gampangnya kalau teman-teman mengalami dysminor kayak teman-teman terbaret pada kulit. Ya, memang kelihatannya kecil tapi lama-kelamaan itu akan mengalami perih. Ya, sama kayak dinding atau siklus pada rahim atau endometrium, teman-teman. Gitu. Ya, kalau yang dysminor berat itu udah pasti kombinasi dari kontrasepsi. Ya, bisa monofasik, bifasik atau trifasik. Dan yang alternatifnya bisa kita berikan oral MPA atau medroxyprogesterone acetate. Ya. Jadi kita berikan progesteron sintesis dan bisa kita berikan antimuskarinik. Oke. Nah, untuk PMDD itu tadi
untuk PMDD kita berikannya adalah obat-obat yang kaitannya adalah pada hormonal atau pada saraf. Ya, obatnya nih adalah clomipramine, kemudian dospirenon, kemudian leoprolit atau analog agonis LHRH, ya, dan terakhir adalah SSRI, contohnya citalopram, fluoxetine, centralin. Nah, obat-obat ini kalau teman-teman nanti belajar dikaiti obat-obat saraf, ini kerjanya adalah pada sistem saraf, ya, karena pada pasien PMDD ini yang bermasalah adalah saraf dan juga hormonalnya. Ya, jadi kita perlu maintenance saraf dan juga hormonal dengan pemberian obat-obat yang kerjanya adalah pada sistem saraf. Ya, tapi ini sepengetahuan saya dan selama saya ngerjain soal-soal dan mengajar teman-teman UKAI, belum pernah keluar terkait soal PMDD ini. Ya, cuma ini buat pengetahuan teman-teman aja. Oke. Nah, kemudian yang keempat adalah anovulatory bleeding. Ya, ketika terjadi pendarahan karena endometrium tadi, teman-teman bisa berikan yang namanya kombinasi kontrasepsi dan atau bisa diganti dengan oral MPA atau medikasi progesteron acetat. Ya, yang terakhir adalah si menoragi, ya, atau tadi volume menstruasinya yang berlebih. Ketika volume menstruasinya berlebih dan kondisinya pasiennya nyeri, maka kita berikan NSAID. Tujuannya hanya untuk menghilangkan nyerinya saja. Tapi kalau pasiennya ternyata mengalami 2 kali menstruasi dengan jumlah volume mensnya 1 kali menstruasi saja sudah 60 atau bahkan 80, maka kita perlu berikan yang namanya oral kontrasepsi, yaitu yang mengandung levonorgestrel ditambah sama NSAID untuk menghilangkan rasa nyeri. Ya. Nah, untuk alternatifnya bisa kita berikan kombinasi obat kontrasepsi dan juga bisa kita tambahkan atau kita ganti dengan oral MPA, ya, atau progesteron acetate sintesis. Oke, itu untuk gangguan pada siklus menstruasi. Nah, yang paling sering keluar di soal UKSI terkait sama amenorrhea, kemudian dysmenorrhea dan juga menorrhagi. Untuk anovulatory bleeding, kemudian PMDD itu jarang ditanyakan di soal-soal. Oke, ada pertanyaan dulu untuk siklus menstruasi. Belum atau mau tanya, kalau untuk obat penahan menstruasi itu misalnya ketika kita umroh kayak gitu kan terus ada yang keluar ya Kak di soal UKAI. Oke, untuk itu nanti kita bahas ada di pembahasan yang bawahnya. Ya, itu tadi baru ngomongin terkait dengan gangguan atau penyakit yang terjadi pada siklus menstruasi aja. Ya, kalau untuk obat-obat yang dipakai untuk umroh atau haji nanti kita bahas di terakhir setelah kontrasepsi. Oke, kita lanjut dulu ya ke kontrasepsi. Nah, untuk kontrasepsi teman-teman itu dibagi menjadi 2. Ya. Ada kontrasepsi hormonal, yang bawah, dan ada kontrasepsi non-hormonal. Nah, dari namanya aja jelas ya. Kalau yang hormonal artinya mengandung hormon. Hormon apa kira-kira teman-teman? Hormonnya apa kira-kira? Estrogen dan progesteron ya. Pasti campuran antara satu atau kedua obat hormon tersebut ya. Sedangkan kalau yang non hormonal ini kerjanya adalah dengan cara memblok. Contohnya apa? Kontrasepsi dalam rahim. Contohnya IUD, diafragma dengan spermisida, spong, kemudian cup cervix. Kalau yang ini nih, ini caranya adalah dengan dimasukkan ke area atau ke daerah tuba fallopi teman-teman, ya, ke area mulut rahim teman-teman. Nah, itu tujuannya adalah untuk menghambat biar yang namanya sperma itu nggak bisa tembus ke dalam mulut rahim teman-teman sehingga bertemu dengan sel telur. Ya, teman-teman bisa searching nih atau bisa lihat di YouTube gimana sih proses penghambatan dengan menggunakan IUD,
kemudian diafragma dengan spermisida, sponge, kemudian cup cervix. Nah, karena terutama IUD nih, ini udah banyak dimanfaatkan atau digunakan dalam penggunaan kontrasepsi, gitu ya. Nah, yang kedua dengan cara pembedahan, ya, yaitu tubektomi, kemudian vasektomi, yaitu dengan cara diikat atau dipotong, ya. Kalau tubektomi ini untuk yang prianya, sedangkan kalau vasektomi ini adalah pengikatan pada perempuannya atau pada rahimnya ditutup. Ya, jadi tidak bisa ada masuk tuh si sperma ke dalam mulut rahim teman-teman. Sedangkan kalau tubektomi ini pada pria bagian alat reproduksinya diikat sehingga tidak bisa yang namanya mengeluarkan sperma kembali. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan alat. Nah, alatnya itu salah satunya adalah mal. Ya, itu sama nih, dia konsepnya hampir mirip sama yang kontrasepsi dalam rahim. Cuma kalau yang alat ini, dia namanya alat, dia dimasukin ke dalam organ reproduksi perempuannya, tapi nanti sekali doang, nggak selama menggunakan IUD gitu. Kalau IUD kan kayak per berapa tahun baru kita ambil gitu kan. Kalau mal ini dia nggak jadi setiap kita mau melakukan baru kita gunakan. Gitu. Ini hampir mirip sama salah satunya yaitu adalah kondom. Gitu. Ini masuk ke dalam yang bisa. Nah, ini bisa teman-teman cari lagi sih lebih lanjut ya untuk pengetahuan dan juga ilmu baru buat teman-teman ya. Kalau yang hormonal ini ada yang dalam sediaan oral, kemudian ada yang injeksi dan juga dalam sediaan implan ya. Yang paling sering ditanyakan di soal-soal UP adalah yang dalam sediaan oral ya atau kontrasepsi oral yang sering kita temukan di masyarakat ya. Oke. Nah, sebelum kita bahas apa aja jenisnya, kita harus tahu nih, tadi dibilang kontrasepsi hormonal itu isinya kalau nggak estrogen, ya progesteron. Ya, tapi estrogen dan progesteron itu punya turunannya, teman-teman, atau nama-nama lainnya. Ya, itu perlu teman-teman hafalin, karena belum tentu di soal-soal itu bilang, oh estrogen doang, atau oh progesteron, bisa jadi menggunakan salah satu nama-nama di sini. Contohnya kalau estrogen yang paling sering kita dengar adalah ethinyl estradiol. Ya. Kalau di progesteron yang paling kita sering dengar adalah levonorgestrel. Kemudian ada medroxyprogesterone. Ada satu lagi nih, desogestrel. Ya, ada norethindrone. 4 ini yang paling sering banget keluar di beberapa soal-soal yang pernah saya temui. Ataupun yang paling sering banyak digunakan di masyarakat. Ya, contohnya kayak levonorgestrel ini paling sering banyak nih digunakan pada pil-pil KB ya, kalau teman-teman mau praktek di rumah sakit atau praktek di apotek klinik pasti sering nemuin isi dari obat kontrasepsi oral adalah levonorgestrel atau enggak ethinyl estradiol. Oke. Nah, terus ini ya, kontrasepsi oral, kita bakal bahas banyak terkait dengan kontrasepsi oral, karena untuk yang injeksi sama yang implan, itu tidak terlalu banyak dibahas di soal-soal UPAI, itu nanti teman-teman cuma cari lebih lanjut aja, karena kalau yang injeksi sama implan, ya isinya cuma estrogen dan juga progesteron yang langsung disuntikan langsung, atau yang implan ditanam langsung. Yang perlu banyak perhatian atau perlu kita edukasi ke pasien adalah yang oral. Nah, untuk kontrasepsi oral itu dibagi nih teman-teman. Ada yang namanya pil mini, ada pil kombinasi, dan juga ada emergency pill. Ya, kalau pil mini isinya adalah progesteron, cuma satu. Ya, dia digunakan pada hari kelima menstruasi. Ya, jadi nih, kalau teman-teman menggunakan pil mini itu sudah pasti digunakannya adalah pada hari kelima. Ketika siklus menstruasinya sudah turun. Ya, kalau tadi teman-teman ingat gambarnya, siklusnya sudah turun dan pada fase persiapan praovulasi. Ya, itu baru tuh kita berikan obatnya. Ya, tujuannya buat apa? Karena kalau kita hambatnya di awal pada fase menstruasi, percuma. Ya, karena yang justru berbahaya pada pasien-pasien atau pada masa yang menggunakan obat-obat KB adalah pada fase suburnya, ya enggak. Kalau pada fase menstruasi mau kita
mau dilakukan pembuahan pun tidak akan terjadi ya, karena di situ sedang terjadi yang namanya peluruhan. Tapi kalau pada fase pasca ovulasi atau pada masa subur, itu justru yang paling bahaya. Makanya kita perlu hambatnya mulai dari fase pasca ovulasi, pre-ovulasi sampai dengan pasca ovulasi. Ya. Nah, pil mini ini banyak dimanfaatkan karena dia tidak mempengaruhi ASI. Nah, kenapa tidak mempengaruhi ASI? Karena dia cuma mengandung progesteron, teman-teman. Berarti artiannya hormon apa nih yang mempengaruhi pada ASI kira-kira? Estrogen ya. Berarti kalau ibunya sedang kalau ibunya sedang menyusui, kita nggak boleh memberikan pil kontrasepsi atau obat kontrasepsi yang mengandung estrogen. Ya, kita harus berikan dia yang cuma mengandung progesteron. Oke, jelas ya. Nah, selain itu, pil mini ini teman-teman tidak boleh diberikan kepada wanita yang sedang tidak boleh nih kontraindikasi untuk wanita yang merokok. Kemudian wanita yang punya DM, ya. Kemudian juga wanita yang obesitas, ya. Terus juga kepada wanita yang punya penyakit migrain dan juga epilepsi. Ya, ini nggak boleh epilepsi. Ini nggak boleh nih kita kasih yang namanya pil mini. Ya, kita justru rekomendasikan dia dengan menggunakan obat kontrasepsi oral lainnya. Ya. Nah, yang kedua ada pil kombinasi. Kalau pil kombinasi ini dia kandungannya adalah progesteron dan juga ditambah sama estrogen. Ya. Nah, kalau pil kombinasi karena dia mengandung estrogen, maka dia boleh nggak buat ibu menyusui? Boleh nggak teman-teman buat ibu yang sedang menyusui? Boleh. Yakin boleh? Enggak. Iya, nggak boleh ya teman-teman. Karena dia mengandung estrogen ya, yang mempengaruhi untuk si ASI-nya. Ya. Nah, kalau yang pil estrogen ini dia kontraindikasi juga nih untuk ibu yang mempunyai penyakit hipertensi dan juga penyakit dislipidemia. Ya. Nah, jadi kalau ibunya wanitanya dia mengalami penyakit hipertensi, kita rekomendasikan dia menggunakan pil mini. Ya, tapi kalau wanitanya pasiennya DM, kita rekomendasikan dia menggunakan pil kombinasi. Ya, tinggal kebalikannya aja nih teman-teman, bolak-balik aja di sini. Ya, yang terakhir adalah emergency pill atau morning after pill. Kalau emergency pill ini sama nih, dia sama kayak pil kombinasi, yaitu mengandung estrogen dan juga progesteron. Cuma yang membedakan, dia hanya bisa diminum 72 jam pasca bersenggama. Ya, karena tujuan dari emergency pill ini adalah menghambat si spermanya untuk masuk. Ya, jadi kalau udah lebih dari 72 jam pasca bersenggama, maka sperma itu sudah masuk ke dalam sel telur, maka tidak akan bisa dihambat lagi oleh obat ini. Oke, paham ya teman-teman? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Saya mau nanya, kalau untuk progestin sama progesteron sama kan Kak ya? Sama. Kemarin ini Kak, kemarin waktu kuliah kemarin dibilangnya kalau untuk wanita merokok, DM, sama obesitas itu disarankan penggunaan progestin Kak. Tapi di sini ditulisnya kontraindikasi. Itu jadi gimana tuh Kak? Maksudnya? Sorry, bukan kontraindikasi teman-teman, tapi ini justru diberikan. Sorry. Ya, yang ini juga sama, justru diberikan.
bukan kontraindikasi, kebalik. Ya, jadi kalau yang pil mini ini justru kontraindikasinya buat yang pasien ini hipertensi sama dislipid, tapi kalau yang pil kombinasi kontraindikasinya untuk yang ini. Gitu, kebalikannya aja. Kalau pil mini diberikannya untuk wanita merokok, DM, obesitas, migrain, dan epilepsi. Kalau pil kombinasi dia buat pasien hipertensi dan dislipidemia, tapi kalau kontraindikasinya kebalikannya. Oke, tadi siapa yang ngasih tahu? Makasih ya Kak, aku baru ngeh. Kebalik ternyata. Itu ya Kak, aku salah baca aja. Oke. Kak, berarti untuk yang pil mini berarti disarankannya untuk yang ASI juga apa gimana? Kalau materi itu terbalik. Kalau untuk yang ASI itu pil mini justru disarankan untuk yang ibu sedang menyusui karena dia tidak mempengaruhi si estrogennya. Nah, kalau pil kombinasi nggak boleh justru buat ibu yang sedang menyusui karena kan mengandung estrogen. Yang kebalik ini doang nih, si pil mini justru untuk, ini bukan kontraindikasi ya, untuk. Kalau yang ini juga untuk. Gitu. Jadi kalau misalnya wanitanya merokok gitu ya, wanita merokok, kita jangan rekomendasikan dia menggunakan pil kombinasi, tapi kita rekomendasikan menggunakan pil mini. Gitu. Tapi kebalikannya, kalau misalnya ditanya pil kombinasi kontraindikasi untuk pasien apa? Ya ini, pasien yang merokok, DM, obesitas, migrain, sama epilepsi. Nah, kalau pil mini kontraindikasinya untuk pasien apa? Pasien yang hipertensi dan juga dislipidemia. Tuh, kebalikannya doang sih. Oke. Jelas ya? Ya Kak, terima kasih. Ya, makasih juga tadi diingetin kan. Nah, Kak mau nanya Kak. Iya, boleh. Yang untuk emergency pill itu kan mengandung estrogen sama progesteron ya. Sama juga kayak pil kombinasi. Nah itu kenapa ya bedanya gitu? Misalnya itu apa karena apa dosisnya lebih tinggi atau gimana? Kok dia bisa gitu bisa sebagai emergency pill? Sementara kan isinya sama-sama gitu, sama kayak pil kombinasi. Oke, pertanyaannya bagus nih. Kalau emergency pill itu dia cuma terdiri kurang lebih kalau saya nggak salah ya 1 sampai dengan 2 kapsul aja teman-teman, atau 2 pil. Ya, 1 sampai 2 pil. Sedangkan kalau pil kombinasi dan juga pil mini, ini ada yang isinya 21 pil, ada yang isinya 28 pil. Nah, artinya dari jumlahnya aja sudah beda. Maka kandungan atau dosisnya untuk yang emergency pill ini otomatis lebih besar. Ya. Karena kalau yang pil mini dan pil kombinasi, ini tuh digunakan untuk maintenance nih dalam masa pasca preovulasi sampai dengan pasca ovulasi. Biar nggak terjadi pembuahan. Ya. Tapi kalau emergency pill justru sudah terjadi pembuahan, tapi kita hambat biar dia tidak masuk ke dalam sel telurnya atau si sel spermanya nggak masuk nih ke dalam sel telurnya ya, karena sel sperma untuk masuk ke dalam sel telur itu butuh waktu lebih dari 72 jam. Makanya kita hambat sebelum 72 jam dengan menggunakan obat ini dengan dosis yang tinggi. Nah, biasanya yang kita berikan atau obat emergency pill yang beredar di pasaran itu adalah levothyroxine dengan dosis 1,5 mg. Nah, kalau di yang sini nih progestin dan estrogen ini biasanya ada kandungannya levonorgestrel juga, tapi dosisnya kalau nggak salah 0,5 sampai dengan 1 mg. Ya, jadi untuk emergency pill dia dosisnya khusus tuh 1,5 mg. Gitu ya, Kak Yunita. Iya Kak, makasih. Ya, nah sekarang kita bahas nih ada pil 28 hari dan pil 21 hari. Bedanya apa? Kalau pil 28 itu artinya dia pasti mengandung yang namanya placebo. Ya, apa tuh placebo teman-teman? Pernah dengar namanya placebo? Kosong. Iya. Ya, jadi kapsulnya itu kosong atau tidak mengandung estrogen maupun progesteron.
Ya, hanya senyawa excipientnya aja, ya, atau pembawanya aja. Nah, tujuannya apa sih kok diberikan placebo dulu nih untuk pil yang 28 hari? Kira-kira apa, teman-teman? Supaya Kenapa, teratur. Kak? Apa dikasih placebo dulu kalau Biar yang nggak pil lupa, 28? soalnya kan pil KB itu harus minum tiap hari. Kalau dia 21 kan selama haid nggak diminum, takutnya haidnya selesai malah lupa gitu kan. Oke. Ya, kalau yang pil 28 hari kan ini biasanya placebonya 7 hari ya. Nah, itu dia diminum tuh dari mulai hari pertama ketika menstruasi ya. Nah, tujuannya apa? Si placebo ini pasti diminum duluan tuh pas 7 hari pertama ketika teman-teman menstruasi. Jadi si placebo ini cuma untuk istilahnya membiasakan aja, tapi dia tidak menghambat proses menstruasi teman-teman. Ya, justru ketika pada fase praovulasi sampai dengan pasca ovulasi, itu baru nih si 21 hari ini pil yang bekerja, yang mengandung estrogen dan juga progesteron. Ya, kalau dia ada lagi nih 21 dan 7. Nah, yang 28 ada juga 24 hari pil dan juga 4 hari pil placebo. Berarti dia baru diminumnya 4 hari setelah pasiennya menstruasi. Contoh pasiennya menstruasinya selama 7 hari. Maka kita udah harus minumnya itu di 4 hari terakhir untuk yang pil yang nomor 2 ini. Tapi kalau yang nomor 1, kita udah harus minum di hari pertama menstruasi. Karena jumlah placebonya ada 7. Ya, mudeng ya maksudnya. Jadi bukan berarti ketika yang 24 plus 4, placebonya 4 hari, 4 hari itu kita baru minum di hari pertama menstruasi. Justru enggak. Kita minum di 4 hari terakhir ketika terakhir menstruasi. Ya, baru setelah itu 24 harinya kita hambat. Ya. Nah, kalau yang pil 21 hari, dia tidak mengandung yang namanya placebo. Ya. Makanya biasanya kalau pil 21 hari ini diminum adalah hari kelima menstruasi. Ya, sama tuh kayak yang tadi dibahas di pil mini. Ya, dia diminum hari kelima menstruasi. Tujuannya biar dia tidak terhambat dulu nih, atau pada fase preovulasinya sudah kita hambat di proses preovulasi. Oke, ini cuma cara penggunaan sih, biasanya jarang gitu. Kalau saya sih belum pernah nemu di soal UKAI, tapi kalau teman-teman magang atau di apotik biasanya ada aja pasien yang nanya atau yang membeli pil, pasien baru yang baru membeli obat KB pasti nanya nih, gimana cara minum pil 28 dan gimana cara minum pil 2. Oke. Nah, ini interaksi obat KB ya, sekilas. Kalau obat-obat kontrasepsi hormonal, dia ketika bertemu dengan obat rifampicin, phenobarbital, carbamazepin, dan juga phenytoin, maka obat kontrasepsi hormonalnya akan kalah. Ya, artinya efek dari obat ini akan turun. Maka ketika teman-teman ketemu sama rifampicin, phenobarbital, carbamazepin, dan phenytoin, maka teman-teman punya saran untuk mengganti kontrasepsi. Itu dengan apa kira-kira teman-teman kontrasepsinya? Dengan yang non-hormonal. Ya. Yang non-hormonal kan tadi ada banyak tuh, bisa IUD, kemudian bisa cup cervix, kemudian bisa dengan mal, kondom, dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau penggunaan obat-obat ini, dia akan menurunkan efek dari obat kontrasepsi hormonal. Oke. Yang terakhir adalah lupa minum obat. Ya. Kalau teman-teman lupa minum obat KB, kita lihat lupanya berapa lama. Kalau kurang dari 24 jam, maka segera minum 1 tablet. Ya. Tapi kalau lebih dari 24 jam, maka langsung minum 2 tablet sekaligus. Kalau udah lupanya 3 hari nih nggak minum obat, maka pasiennya diminta untuk konsultasi ke dokter. Karena pasiennya udah nggak patuh nih minum obatnya. Maka bisa jadi tergantung dokternya. Apakah diulang dari awal siklus,
atau diganti dengan kontrasepsi yang non-hormonal. Ya, contoh kalau pasiennya nih pertama kali menggunakan obat kontrasepsinya hari Minggu, ya hari Minggu jam 8 pagi biasanya minumnya. Tiba-tiba pasiennya lupa nih, baru ingat hari Selasa jam 10. Kira-kira pasiennya minum berapa obat? Biasanya Minggu, Senin, Selasa. Berarti dia harus stop dulu ke dokter lagi nggak sih, Kak? Kan dia minum Minggu nih. Hari Minggu minum gitu, Kak? Ya, hari Minggunya minum jam 8, tapi dia lupa baru ingat laginya hari Selasa jam 10. Langsung minum 2. Bener ya, langsung minum 2 tablet. Oke, yang kayak gitu-gitu biasanya suka keluar tuh di soal-soal UK nih, yang lupa minum obat ini. Jadi ntar teman-teman pelajari aja kata-kata di soal UK-nya apa. Oke, kalau pasiennya biasa minum obatnya, biasa minum obat hari Minggu jam 10. Terus baru ingatnya pas hari Seninnya mau minum obat, baru ingatnya itu di jam berapa ya? Iya hari Seninnya baru ingat di jam 12. Kira-kira minumnya berapa? 1. 2. Segera ya? Segera dong, segera 1 tablet. Iya, segera 1 tablet. Pada saat ingat itu langsung diminum 1 tablet. Kan seharusnya dia minumnya jam 10 lagi tuh di hari Seninnya, ya kan? Tapi karena dia baru ingatnya jam 12, ya berarti langsung tuh segera dia minum 1 tablet. Oke. Nah, ini yang tadi pertanyaannya untuk haji atau umroh, ya. Nah, untuk haji atau umroh, obat yang digunakan adalah noretisteron. Nah, cuma 1 obatnya. Ya. Noretisteron ini dia adalah progesteron sintesis atau progesteron buatan. Dia spesifik tuh digunakannya untuk menghambat siklus menstruasi pada saat haji ataupun umroh. Ya. Nah, sebenarnya selain pada proses haji dan umroh juga boleh, misalnya teman-teman memang sedang program tidak mau mengalami menstruasi, teman-teman menggunakan obat ini, itu juga bisa. Tapi lebih baik disarankan sih kalau untuk kayak menghambat siklus menstruasi yang lain, teman-teman bisa menggunakan obat-obat kontrasepsi lainnya. Nah, kalau ini dia cuma untuk haji ataupun umroh aja, atau ketika teman-teman mau perjalanan ke luar negeri contohnya, dan tidak mau mengalami siklus menstruasi, oh udah teman-teman bisa menggunakan obat golongan ini atau obat ini noretisteron. Ya. Nah, obatnya diminum gimana? Ini juga sering jadi pertanyaan nih. Diminumnya yaitu adalah 14 hari, yaitu minimal 7 hari sebelum berangkat dan ketika di lokasi atau ketika dalam kondisi haji atau umroh. Ya. Ini dibilang minimal ya, minimal 7 hari. Jadi kalau teman-teman mau minumnya 8 hari atau 10 hari sebelum berangkat itu boleh. Ya. Jadi ketika di lokasi tinggal minum 4 hari lagi, itu boleh. Ya, karena di aturannya, kalau teman-teman baca di Permenkesnya atau di peraturan terbarunya, ini cuma bilang minimal 7 hari sebelum berangkat. Mau teman-teman minum 14 hari semua sebelum berangkat, biar ketika di lokasi nggak minum pun itu boleh. Ya, karena dia punya peranan nih, si noretisteron ini menghambat kurang lebih fase menstruasi 1 sampai dengan 2 siklus. Ya, untuk 1 kali pemakaian nih selama 14 hari ini dia bisa menghambat 1 sampai dengan 2 siklus menstruasi. Makanya setelah menggunakan obat noretisteron ini jangan aneh. Contoh teman-teman umrohnya atau hajinya kan cuma 1 bulan. Nah, nanti setelah pulang bisa jadi di bulan yang kedua teman-teman tidak mengalami menstruasi karena nih masih ada kerja dari obat si noretisteron ini. Padahal teman-teman udah minumnya jauh-jauh sebelumnya. Ya. Karena dia punya peranan menghambat kurang lebih 1 sampai dengan 2 kali siklus. Oke, jelas ya? Sampai sini ada pertanyaan untuk obat-obat kontrasepsi? Paham atau bingung atau gimana?
Oke, nggak ada ya, nggak ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut terakhir adalah bab onkologi. Ya. Nah, untuk bab onkologi atau kanker, sebenarnya ini tidak terlalu banyak di soal-soal UPI pun keluar. Ya. Paling cuma 1 ataupun 2. Bahkan di UPI-nya saya nggak keluar sama sekali terkait dengan soal onkologi. Ya, kenapa? Karena sebenarnya ketika teman-teman kerja di lapangan nih terkait dengan obat onkologi ini, teman-teman harus lihat Fornas lagi, ya, terutama formularium rumah sakitnya atau formularium nasional untuk di rumah sakit. Karena nggak semua obat bisa kita berikan untuk pasien-pasien kanker. Ada kriteria-kriterianya. Pasien kanker apa yang boleh pakai obat A, kanker apa yang pakai obat B, kayak gitu ya. Kebetulan saya kemarin sempat PKPA di salah satu rumah sakit yang menangani atau menerima pasien kemoterapi. Ya, di situ tuh saya banyak belajar, oh ternyata obat kanker itu tidak main sembarangan kita bisa berikan, ada kriterianya. Atau dosis mana nih yang boleh dikasih, itu ada kriterianya di dalam Fornas. Ya. Teman-teman bisa cari Fornas rumah sakit. Ya, bisa tuh teman-teman baca di situ. Ya. Nah, apa sih itu kanker ya? Teman-teman udah bisa baca sendiri lah ya. Intinya kanker itu berasal dari yang namanya ganglion, ya, atau adanya benjolan, kista. Gampangnya ganglion itu kita sebut kista. Nah, kista yang tumbuh dia akan berubah menjadi tumor. Nah, ketika tumornya ganas, maka dia akan berubah menjadi kanker. Ya. Nah, kanker ini adalah sel yang pertumbuhannya cepat atau abnormal. Makanya biasanya ketika kita berikan obat-obat yang menghambat pertumbuhan sel kanker, dia juga akan menghambat pertumbuhan sel-sel lain yang ada di tubuh kita yang pertumbuhannya cepat. Kira-kira apa tuh sel yang pertumbuhannya cepat di tubuh kita? Rambut. Kayak selain rambut, kuku, iya benar ya. Makanya kalau pasien biasanya yang kita paling terlihat jelas adalah rambut dan juga kukunya. Rambutnya akan mengalami kerontokan dan kukunya juga akan berubah menjadi kebiru-biruan. Itu karena salah satunya tadi yang dihambat oleh obat-obat kanker. Ya. Oke. Nah, ini siklus sel kanker. Nah, jadi siklus sel kanker itu ada 4, teman-teman. Ada fase S, fase G2, fase M, dan juga fase G1. Ya. Fase S itu dia adalah fase di mana terjadi yang namanya sintesis dan replikasi DNA. Ya. Di mana pada fase S ini nih terjadi yang namanya sintesis protein nih. Ya. Jadi sintesis dan replikasi DNA itu terjadi akibat yang namanya sintesis protein. Sintesis protein itu terdiri dari yang namanya purin dan pirimidin, teman-teman. Purin dan pirimidin, dia akan berubah menjadi asam amino. Asam amino akan membentuk yang namanya DNA. DNA akan berubah menjadi RNA. Nah, RNA akan menghasilkan protein. Nah, pada fase S ini, dia terjadi nih sintesis dan replikasi DNA. Artinya terjadi pada fase ini nih, ya. Di sini nih terjadinya. Oke. Nah, kalau yang G2 itu artinya terjadi yang sintesis ini nih pada sel kanker itu terjadi kurang lebih cuma 8 jam, teman-teman. Ya. Jadi fasenya dia untuk mengalami duplikasi DNA itu bentar banget, cuma 8 jam. Ya. Yang kedua adalah fase G2 atau pertumbuhan sel. Ya. Di sini itu sebagai checkpoint, ya, atau cuma transitnya aja nih dari proses DNA duplikasi, dia akan mengalami pertumbuhan si DNA-nya. Ya. Nah, di sini terjadi kurang lebih selama 4 jam. Nah, pada fase G2 itu dibilang nih penjedaan dari proses sintesis menuju fase mitosis atau fase pembelahan. Jadi dia stop dulu nih di sini, berhenti dulu selama kurang lebih 4 jam. Ya. Nah, setelah itu dia akan mengalami yang namanya fase mitosis. Nah, fase mitosis itu dia terjadinya pembelahan sel. Pembelahan sel ini terjadinya di mikrotubul. Ya, kalau teman-teman ingat waktu zamannya masih SMA atau zamannya kuliah Anfisman dan juga kuliah makromolekul, kemudian biomol, itu teman-teman ngebahas tuh namanya sel-sel
hewan, sel manusia, sel tumbuhan. Ada yang namanya mikrotubul. Ya, mikrotubul itu tugasnya ngapain? Ada yang ingat? Perannya mikrotubul, ada yang ingat? Sintesis protein tugasnya ya. Dia berperan untuk sintesis protein, teman-teman. Ya. Nah, si mikrotubul ini jadi nanti dia mengalami mitosis nih. Mitosis itu dari yang namanya profase menjadi metafase, anafase, telofase, dan yang terakhir adalah sitokinesis. Sitokinesis ini adalah jaringan sel yang mati. Nah, jaringan sel yang mati ini akan dibuang. Ya, sedangkan yang hidup dia akan nanti masuk ke dalam fase G1. Nah, fase pembelahan ini ternyata terjadinya cepat banget teman-teman, cuma kurang lebih 1 sampai dengan 2 jam. Ya, yang terakhir adalah fase G1. Fase G1 ini sama nih, dia sebagai checkpoint ya. Jadi dia di sini akan fase di mana terjadi pertumbuhan sel. Jadi sel yang udah mengalami pembelahan, dia akan tumbuh nih di dalam fase G1. Itu terjadi kurang lebih selama 10 jam. Nah, setelah itu, jadi nih dia hiduplah menjadi namanya sel kanker baru. Nah, sel kanker baru lagi nanti dia akan mengalami proses duplikasi, salbinya sampai membentuk yang namanya suatu jaringan. Ya, jadi teman-teman bisa hitung nih sendiri. Wah, sel kanker itu ternyata untuk mendapatkan satu sel kanker itu cuma butuh kurang lebih waktu selama 20 sampai dengan 25 jam. Ya. Dan kurang lebih 25 jam untuk mendapatkan satu sel. Jadi teman-teman bisa bayangkan dalam beberapa hari dia sudah bisa membentuk yang namanya satu jaringan. Nah, makanya kenapa sel kanker itu pertumbuhannya sangat cepat. Ya. Oke. Nah, ini tadi gambaran singkatnya ya, proses metafase, anafase, atau pada fase mitosis ini teman-teman bisa lihat lagi sendiri. Nah, ini yang perlu kita pahamin ya. Jadi tadi dibilang nih, kalau si sel kanker itu dia terdiri dari terjadi karena yang namanya sintesis protein. Ya. Sintesis purin menjadi pirimidin, kemudian menjadi ribonukleotida. Ribonukleotida ini dia merupakan cikal bakal pembentukan deoksiribonukleotida. Nah, deoksiribonukleotida dia akan berubah menjadi DNA. Ya, DNA berubah menjadi RNA, RNA berubah menjadi protein. Nah, protein nanti akan mengalami 3 pembelahan atau 3 cabang, yaitu akan dibawa ke dalam mikrotubul untuk mengalami fase yang tadi mitosis, kemudian akan mengalami diferensiasi, dan yang terakhir dia akan dibawa menuju enzim. Ya, nah obat kanker kerjanya di mana? Obat kanker ada yang kita bahas dari yang sebelah kanan dulu ya teman-teman. Nah, untuk yang sebelah kanan nih, ada yang kerjanya dia ribonukleotida, ya, menghambat ribonukleotida reduktase. Artinya, dia menghambat enzimnya nih. Si ribonukleotida reduktase itu adalah enzim yang merubah ribonukleotida menjadi deoksiribonukleotida. Ya, enzimnya diblok. Kira-kira kalau enzimnya diblok, akan terbentuk nggak yang namanya deoksiribonukleotida? Tidak. Enggak. Kalau nggak terbentuk DNA, RNA sampai dengan protein terbentuk nggak? Tidak. Ya, maka pertumbuhan sel kankernya akan terhambat. Obatnya apa itu tadi? Hidroksiurea. Ya. Kemudian yang kedua adalah obat yang menghambat sintesis timidilat. Nah, jadi pada proses deoksiribonukleotida ini dia ada namanya sintesis timidilat, teman-teman. Ya, obat ini nih golongan yang kedua si 5-fluorourasil atau sering kita sebut dengan 5 apa? 5FU ya, 5-fluorourasil, 5FU. Kerjanya adalah dengan cara menghambat sintesis timidilat. Ya, efek sampingnya apa teman-teman? Ada yang tahu? Dia diare ya. Nih, semua obat kanker atau anti kanker ini punya satu efek samping yang khas. Ada yang tahu apa efek samping yang paling khas dari obat kanker?
Mual muntah. Mual. Iya, benar, mual muntah. Atau kita sebut dengan apa? Mielosupresi. Ekspresi. Iya, supresi. Ya, mielosupresi. Mielosupresi itu kondisi di mana terjadi ketidakseimbangan atau terjadi yang namanya mual muntah. Ya, sebutnya dengan mielosupresi. Nah, selain itu, tiap obat itu punya efek samping lainnya. Contohnya 5-FU punya efek samping yaitu adalah diare. Ya, diarenya dia bahkan lebih parah daripada diare yang disebabkan oleh traveler's diare. Kemudian yang ketiga ada obat yang menghambat sintesis DNA. Nah, jadi pada proses sintesis DNA itu ada dua golongan obat yang menghambat. Yang pertama adalah dengan menghambat sintesis DNA, yang kedua adalah dengan cara membentuk kompleks DNA. Yang menghambat sintesis DNA, contoh obatnya adalah si gemcitabin, kemudian citarabin, ya, fludarabin, ya, dan bin lainnya. Ya. Nah, kemudian kalau yang kedua nih yang membentuk kompleks DNA, dia ada dua golongan, yaitu analog platinum dan alkylating agent. Kalau analog platinum contoh obatnya apa? Ada yang tahu analog platinum contoh obatnya? Karboplatin. Cisplatin, kemudian karboplatin, ya. Itu dia yang golongan, itu yang golongan analog platinum. Kalau yang golongan alkylating agent, obatnya adalah siklofosfamid. Ya. Ini obatnya siklofosfamid ya, si alkylating agent. Nah, kalau yang si siklofosfamid dia punya efek samping khas nih. Apa? Ada yang tahu nggak efek sampingnya? ISK. Ya, dia menyebabkan ISK, infeksi saluran kemih. Kalau cisplatin, karboplatin, efek sampingnya apa teman-teman? Dia efek sampingnya adalah ke nefro, menyebabkan nefrotoksik. Ya, artinya kemana kalau ke nefro? Ginjal, hati, Ginjal. ya, ginjal ya. Nah, kemudian ada lagi yang kerjanya adalah di RNA, ya, dengan cara membentuk atau menghambat sintesis proteinnya. Ya, kalau RNA kan akan berubah menjadi protein. Ya, dihambat nih di sini biar tidak terjadi nih pembentukan si protein. Obatnya adalah si L-asparaginase. Ya. Nah, yang ini nih dia adalah pembentukan mikrotubul. Tadi kita tahu tuh dibahas di atas kalau di mikrotubul itu terjadi yang namanya fase apa, teman-teman? Fase M. Fase M, ya. Artinya obat yang kerjanya di mikrotubul itu bekerja menghambat pada fase M, pada fase mitosis. Nah, sedangkan obat yang adanya di atas nih, yang adanya di atas sebelum si mikrotubul ini, mulai dari RNA sampai dengan pada sintesis purin dan pirimidin, itu dia kerjanya adalah pada fase S dan juga fase G1. Ya, jelas ya, teman-teman? Nih, kalau yang ini terutama pada sintesis purin, kemudian sintesis pirimidin, nih, dan juga sampai dengan kepada DNA, itu dia masuknya kepada fase S. Nah, kalau pada fase G nih, kalau tadi kita ingat nih, fase G1 dan juga G2, itu dia tidak terjadi penghambatan. Nanti kita bakal bahas di bawah selanjutnya ya. Cuma ini kita sekilas dulu aja. Nah, kalau yang menghambat pada fase mikrotubul, itu dia dengan cara menghambat fungsi mikrotubul. Tadi bilang tuh di atas tugasnya mikrotubul itu ngapain teman-teman? Sintesis protein. Iya, sintesis protein. Dan selain itu, kalau pada sel kanker di mikrotubul terjadi apa tuh fase M?
Pembelahan Kak, mitosis. Iya, atau pembelahan. Makanya di blok nih. Kalau di blok maka dia tidak akan terjadi atau terbentuk yang namanya sel baru. Ya. Obatnya apa? Obatnya adalah golongan taksan. Apa tuh contohnya golongan taksan? Contohnya apa obatnya yang golongan taksan? Paklitaxel. Iya, paklitaxel, docetaxel ya. Ya, yang belakangnya sel-sel biasanya ya. Nah, kalau misalnya alkaloid tingkat, contoh obatnya? Vincristin, vinblastin. Ya, benar ya. Vincristin dan vinblastin. Nah, golongan taksan ini punya efek samping yang khas. Ada yang tahu apa? Efek sampingnya adalah neuropati perifer. Nah, ini sering juga nih ditanya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir pada sebelah kanan itu adalah pada fase diferensiasi. Nah, kalau fase diferensiasi ini dia contohnya adalah ATRA, kemudian arsen trioksida. Ini dia bekerja dengan cara menghambat proses diferensiasi dan proliferasi. Ini jarang sih keluar karena memang tidak terlalu spesifik menghambat pada proses sel kanker. Ya. Nah, yang jalur sebelah kiri ini kita bahas dari bawah nih. Ada yang menghambat di enzim ya dengan cara memblokade signaling pathway. Contoh obatnya adalah protein tirosin kinase inhibitor dan juga antibodi. Nah, obat-obat ini sekarang lagi banyak digaungkan atau lagi banyak dicari penemuannya. Karena kenapa obat ini ternyata bekerjanya spesifik, bukan menghambat sel yang pembelahannya cepat, melainkan dia langsung menghambat kepada sel kanker itu sendiri ya melalui enzimnya. Jadi dia membaca, oh enzim yang diincar sama sel kanker enzim apa? Dia ngebentuk si enzim itu. Nah, yang setelah itu ada yang menghambat namanya enzim topoisomerase. Ya, kalau yang menghambat enzim topoisomerase itu contoh obatnya adalah doxorubicin, daunorubicin, kemudian ada etoposide dan lain sebagainya. Nah, obat golongan doxorubicin dan daunorubicin dia punya efek samping nih, yaitu kepada CHF. Apa itu CHF? Apa CHF? Roni? Heart failure. Artinya gagal jantung ya. Kalau pasiennya udah ada kelainan gagal jantung, maka teman-teman nggak boleh kasih obat doxorubicin atau daunorubicin. Bisa teman-teman kasih obat etoposide ya, golongan yang satu mekanisme kerja tapi beda efek samping. Oke. Nah, kemudian ada obat yang menghambat tetrahidrofolat reduktase. Ya, contoh obatnya adalah methotrexate. Kira-kira efek sampingnya apa tuh untuk methotrexate, teman-teman? Coba lihat dari mekanisme kerjanya, menghambat tetrahidrofolat. Kira-kira efek sampingnya apa? Defisiensi asam folat. Iya, atau asam folat. Nah, kalau teman-teman ketemu obat methotrexate, oh udah ingat nih mekanisme kerjanya adalah menghambat tetrahidrofolat. Berarti pasti efek sampingnya adalah anemia defisiensi asam folat. Ya. Yang terakhir adalah menghambat sintesis purin, yaitu obatnya adalah mecaptopurin dan thioguanin. Ya, ini untuk mekanisme dan contoh-contoh obatnya. Nah, sekarang kita lihat obatnya yang kerjanya di mana. Kalau obat yang bekerja pada fase S nih, pada fase S adalah obat yang golongannya adalah antimetabolit ya, antimetabolit, kemudian hidroksiurea sama yang menghambat topoisomerase inhibitor. Ya, antimetabolit itu yang mana? Antimetabolit itu dia yang menghambat ribonukleotida reduktase, kemudian yang menghambat timidilat. Ya, ini masuk ke dalam golongan antimetabolit. Nah, kalau yang fase G2 dia tidak ada nih obat yang menghambat di sini karena dia cuma dibilang sebagai checkpoint atau tempat istirahat sementara. Ya.
Kalau fase M tadi yang kerjanya di mikrotubul, yaitu ada golongan alkaloid timika dan juga golongan taksa. Ya, kalau pada G0 ini kan pada fase di mana terjadi pembuangan sel-sel yang tidak dibutuhkan kembali atau sel-sel yang mati pada proses mitosis. Nah, itu bisa kita berikan obat-obat ini. Tapi obat ini adalah obat-obat baru, teman-teman. Ya, yang belum begitu beredar atau belum begitu tren di pasaran. Ya. Nah, kalau yang G1 juga sama, karena dia checkpoint, jadi tidak perlu ditreatment. Nah, jadi yang perlu kita treatment itu pada fase S dan juga pada fase M. Oke? Nah, ini jenis-jenis dari kanker. Kalau teman-teman praktek di rumah sakit yang menangani pasien-pasien kanker, atau kayak modelnya rumah sakit Darmais gitu ya, yang spesifik khusus pasien kanker, itu nggak ngomong tuh kanker payudara, kanker darah, enggak. Tapi ngomongnya udah jenisnya, misalnya karsinoma, limfoma, leukemia, sarkoma, dan lain sebagainya. Jadi kita kalau masuk ke dalam rumah sakit yang punya fasilitas pelayanan kanker, kita bakal belajar baru lagi, teman-teman, terkait dengan penyebutan nama-nama sel kanker, kemudian terapinya, apa diagnosanya, itu ilmu baru banget buat kita, karena sebenarnya kita di kuliah itu tidak mendalam nih mempelajari terkait dengan ya. Kemudian ini juga masih masuk nih sama, nah ini untuk terapinya, terapi pengobatannya yang kita perlu tangani itu adalah yang sistemik, teman-teman. Ya, untuk yang lokal ini bukan tugas kita nih, operasi, pembedahan, radiasi, ini bukan ranahnya kita. Ini yang merupakan ranahnya kita di sini. Ya, tugasnya apoteker itu adanya di sini ya, untuk menyiapkan obat kemoterapi, kemudian hormonal terapi, dan juga antibodi monoklonal. Walaupun realnya di rumah sakit, untuk dosis kemoterapi pun itu ditentukan oleh dokter berdasarkan pada formularium nasional yang ada di rumah sakit. Tapi tugas teman-teman adalah mengecek kembali apakah dosisnya tersebut atau perhitungan dosisnya sudah sesuai, sudah benar. Ya, jangan sampai pasien diberikan dosis kemoterapinya yang terlalu tinggi atau yang terlalu rendah. Ya. Kemudian, nah, ini untuk kemoterapi, ada kemoterapi adjuvan, non-adjuvan, dan paliatif. Ini cuma sebutan aja ya, ntar teman-teman bisa baca lebih lanjut. Nah, ini antidotum untuk obat kanker ya. Jadi kalau penggunaan obat golongan alkylating agent, tadi contohnya apa obat golongan alkylating agent? Ada yang masih ingat? Alkylating agent, contoh obatnya? Siklofosfamid. Ya, benar ya. Kalau antidotum siklofosfamid itu ada dua, teman-teman. Ya. Ada si aritostin sama ada mesna. Yang paling sering digunakan di lapangan itu adalah si mesna sebagai antidotum si siklofosfamid. Ya, tapi nggak menutup kemungkinan bisa jadi di soal UK yang keluar adalah si aritostin. Ya. Sedangkan kalau MTX ini antidotumnya adalah leukovorin. Atau nama lainnya adalah apa, teman-teman? Asam folat ya. Kan tadi dibilang metotrexat itu dia menghambat tetrahidrofolat, menyebabkan anemia defisiensi asam folat. Maka kita bisa berikan antidotumnya yaitu dengan penambahan asam folat ya, biar tidak terjadi anemia defisiensi asam folat. Nah, kemudian ini obat yang bisa kita berikan pasca kemoterapi, yaitu ada antiemetik dan juga imunosupresan. Kemarin antiemetiknya apa yang dikasih, teman-teman? Ondan. Ya, ondansetron, teman-teman. Atau golongan 5H3, ya, 5HT3, sorry. Ondansetron, kemudian ada ada apa namanya, yang belakangnya sentron-sentron dah pokoknya ya. Nah, imunosupresannya yang bisa kita kasih apa? Dexamethasone ya. Biasanya kita kasih dexamethasone atau bisa juga kita kasih dia si methylprednisolone. Nah, tapi yang paling biasa sering diberikan adalah dexamethasone.
Ya, obat-obat golongan prednisone. Yang biasa diberikan adalah obat-obat kortikosteroid untuk obat-obat imunosupresan. Ya. Nah, selain itu kita bisa nih lihat untuk dosis perhitungan obat kemoterapi ya. Ini ada dua cara teman-teman, ada yang berdasarkan BSA dan ada berdasarkan GFR. Ya, kalau yang kita tahu yang sering banget keluar di soal UKAI adalah berdasarkan BSA ya. Kita cari nih LPT-nya berapa, luas permukaan tubuh, kemudian kita hitung dosisnya. Nah, kalau yang GFR ini jujur saya juga baru tahu ketika magang atau praktek di rumah sakit, PKPA di rumah sakit. Ternyata bisa nih dicari dengan menghitung GFR-nya ya. Jadi sama kayak tadi perhitungan perhitungan untuk mencari stage gagal ginjalnya. Ya, nanti dicari nih GFR-nya berapa. Nah, nanti baru dosisnya dikali sama target AUC dikali sama GFR. Tapi untuk rumus ini kita harus tahu dulu target AUC sama GFR tiap obat. Karena tiap obat itu nggak bisa kita hitung menggunakan rumus ini. Hanya obat-obat tertentu yang bisa dihitung menggunakan rumus ini. Kalau teman-teman mau tahu, teman-teman bisa lihat di Medscape. Ya, kalau nggak salah di Medscape itu ada obat yang mencantumkan, oh dia GFR-nya sekian, ya, atau target AUC-nya berapa nih. Ya, GFR-nya kan dari sini ya, tapi target AUC-nya udah ketahuan. Gitu, dari pasiennya itu berapa. Jadi tiap obat punya target AUC beda-beda. Kalau LPT juga ada di di dosisnya, dia selalu dicantumkan. Contoh 2 mg per berapa luas permukaan tubuhnya gitu ya. Kalau misalnya ada ya langsung kan teman-teman hitung, tapi kalau nggak ada ya langsung harus cari dulu LPT. Nah, yang terakhir adalah antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal ini dia adalah penemuan terbaru nih teman-teman, yang tadi saya bilang lagi banyak banget dikembangkan oleh para peneliti. Karena antibodi monoklonal ini dia kerjanya adalah menghambat sel kanker spesifik kepada sel target kanker. Jadi tidak akan tuh yang namanya mengalami kebotakan ataupun mengalami menjadi kebiru-biruan. Karena yang dihambat adalah langsung spesifik sel kanker, bukan sel yang pertumbuhannya cepat. Ya. Nah, dia diciptakannya berdasarkan kita lihat namanya. Kalau namanya OMAP, dia artinya dari antibodi tikus. Kalau SIMAP artinya berasal dari antibodi campuran manusia dan juga tikus. Ya, atau 50% 50%. Tapi kalau yang UMAP artinya dari terhumanisasi. 70% manusia, ya, ini 70%-nya manusia dan 30%-nya adalah hewan. Kalau yang UMAP artinya dia purely human. Nah, untuk ini nih antibodi monoklonal ini harganya masih sangat mahal, makanya masih kurang familiar di Indonesia, gitu ya. Nah, ini contohnya kalau rituximab dia targetnya adalah CD20. Dia terapinya untuk limfoma. Nah, ini nanti kalau teman-teman baca di formularium nasional ada nih targetnya. Ya, kalau CD20-nya berapa, dikasihnya treatmentnya apa, gitu. HER2-nya berapa, treatmentnya apa. Gitu. Dia ngomonginnya ini nih berdasarkan targetnya. Ya, itu yang perlu kita pelajari lebih lanjut ketika memang kita bekerjanya di ranah obat-obat kanker. Ya, kita harus lebih tahu. Cuma ini buat pengetahuan baru aja buat kita. Ini sampai sini ada pertanyaan untuk obat-obat kanker. Wah, ternyata udah jam 17.34. Kak, aku mau nanya, Kak. Iya, boleh. Ini ada soal tentang onkologi juga. Itu obat efek samping obat kanker yang memiliki efek samping telinga berdenging dan kesulitan mendengar itu apa ya, Kak? Telinga mendenging dan sulit mendengar. Baru dengar juga sih. Di sini pilihannya ada cisplatin, etoposide, ifosfamid, mesna, ondansetron. Kalau mesna mau ondansetron udah pasti kita blok tuh, nggak bisa kan? Karena dia bukan obat kanker. Tadi ada apa aja? Cisplatin, etoposide, ifosfamid,
Cisplatin bukan. Kemudian apalagi tadi? Etoposit ya? Iya, etoposit dan ipospamid. Etoposit. Satu lagi apa selain etoposit? Ipospamid. Kayaknya sih siklospamid deh. Tapi coba cari lebih lanjut sih. Kalau nggak salah, ini saya sambil nyari di Medscape sih ya. Kalau di Medscape sih siklospamid adanya. Itu tuh kalau yang kayak gitu-gitu teman-teman apa sih namanya sambil ditandain tuh. Ya mungkin kan kayak saya nggak lengkap tuh ngasih efek samping. Pada kalau terutama kalau obat kanker tuh kan biasanya yang sering ditanyain aja. Nah itu kayak model-model kayak gitu, oh teman-teman bisa tahu, oh ini ternyata keluar nih di siklenya di soal ini. Gitu. Jadi tahu efek sampingnya ini. Itu jawabannya siklophosphamid. Baik, Kak. Kak, untuk misalnya kayak cisplatin itu bisa nephrotoxic atau misalnya obat yang lain itu ada neuropati perifer itu efek sampingnya ya. Itu biasanya dikasih ajupannya juga nggak, Kak? Atau misalnya pencegahannya, misalnya kalau yang punya efek samping neuroperifer dia dikasih vitamin B6 seperti itu nggak, Kak, biasanya? Kan kalau kemoterapi itu sistemnya untuk obat-obat kanker itu kan dia pemberiannya enggak setiap hari ya, enggak yang kayak obat apa namanya DM atau hipertensi yang diminum gitu setiap hari. Kalau obat kanker kan siklus, dia bisa jadi dalam sebulan itu cuma 1 kali pemberian. Nah, biasanya kalau kayak neuropati perifer gitu kita mencegah atau kita memberikannya terutama kepada pasien-pasien yang memang bukan lansia ya. Terus kalau nefrotoksik ya berarti kita mencegah tuh pasiennya jangan sampai dia punya penyakit ginjal. Kalau dia punya penyakit ginjal ya setelah kemoterapi kita harus pastikan kondisi ginjalnya tidak makin parah. Kalau memang kondisi ginjalnya makin parah berarti kita bisa berikan dia obat tambahannya untuk membantu meringankan tugas dari si ginjal. Lebih ke sana sih. Karena obat-obat kemoterapi itu sama kayak obat kanker, sama kayak obat saraf. Jadi untuk menemukan siklus atau obat yang tepatnya itu susah. Jadi biasanya kita merelakan efek sampingnya demi mendapatkan efektivitas terapinya. Kayak gitu. Efek terutama sih kan kayak model CHF ya, terus nefrotoksik, ISK. Nah, kita mengantisipasi tuh biar semoga pasiennya nggak punya penyakit tersebut. Kalau punya ya kita harus berikan obat yang bisa membantu meringankan penyakit lainnya tersebut. Ke sana sih arah tujuan terapinya kalau untuk obat kanker. Gitu, Kak. Jelas ya? Jelas, Kak. Oke, ini udah jam 17.39, kayaknya kita nggak keburu buat bahas soalnya. Mungkin ini aja kali ya. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan untuk soal-soal gangguan pencernaan, sama soal-soal yang hari ini kita bahas, materinya boleh di-share aja di grup. Atau kalau enggak kita luangin satu waktu buat teman-teman diskusi di grup terkait dengan pembahasan soal. Itu aja kali ya. Karena ini udah mau maghrib juga, nanti teman-teman nggak keburu untuk buka puasa.